Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya aktifkan. Sudah bisa dilihat ya slide-nya ya. Sambun. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk lebih tepatnya sharing dari apa yang saya alami, saya pelajari, dan seterusnya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, ya khususnya untuk saya sendiri juga mengingatkan kembali. Dan di sini kebetulan hadir Ustadz Waidi, Bapak Ustadz Waidi Akbar. Ini buku-buku beliau ini rajin saya baca ini ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan inspirasi bagi saya khususnya. Terima kasih juga Ustaz. Baik teman-teman. Oh, ya, makasih Ustadz Waidi. Makasih. Ya. Oke, matur nuwun. Semoga bermanfaat. Wah, jelas bermanfaat. Alhamdulillah, matur nuwun. Jadi di sini sudah hadir teman-teman, nanti biar yang lainnya juga bisa menyusul. Karena waktu juga, saya akan coba pakai slide ini ya. Ini slide-nya sudah berubah di detik-detik terakhir karena up to date gitu. Saya bikin selalu up to date. Biasanya saya berikan ke dulunya itu teman-teman mahasiswa baru gitu. Dan juga pada momen-momen tertentu yang terakhir itu pas momen buka bersama, tapi bukan yang tahun ini karena tahun ini kan pandemik gitu. Jadi pertama-tama mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya adalah ini tadi sudah ditulis di sini saya, Akvianto Eko Putra, biasanya dipanggil dengan Akvi gitu ya. Ada juga sebagian yang memanggil saya menggunakan nama Anto dan seterusnya. Tahun 2011 sampai 2015 saya didapuk menjadi ketua prodi. Mengapa saya tuliskan pengalaman saya di situ? Karena banyak kejadian-kejadian selama jadi ketua prodi ini saya mengalami pergeseran paradigma, terutama dalam leadership ya. Jadi benar-benar saya mengalami satu perubahan yang memang harus saya jalani, terutama di paradigma leadership, di mana seorang pemimpin itu harusnya merangkul gitu ya, membawa teman-teman yang dipimpin untuk sukses bersama. Dan alhamdulillah serta innalillahi, karena 2016-2021 sebenarnya saya tidak ingin menjabat tapi diminta untuk jadi sekretaris prodi S3 Ilmu Komputer. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menulis lebih dari 10 buku, kebanyakan buku cetak gitu ya. Ada juga beberapa e-book, ada yang saya gratiskan, ada yang memang saya jual. Satu buku motivasi judulnya Pasti Ada Hikmahnya. Itu sudah terbit cukup lama, belum sempat saya lanjutkan lagi. Baik teman-teman semua, maaf ini alhamdulillah beberapa buku saya itu yang paling atas. Ini yang pasti ada hikmahnya, ini berupa share saya ya, share saja. Share dari apa yang saya alami. Jadi gini, berani mencoba itu bukan berarti nekat. Saya suka sekali dengan gambar ini karena biasanya kalau anak kecil itu kan cara berpikirnya masih masih murni gitu loh. Artinya belum banyak terjadi pergeseran. Paradigmanya juga paradigma anak kecil gitu ya. Kalau kita kalau kita punya pilihan apakah ingin menjadi anak kecil, kemungkinan besar jawabannya yang pernah saya tanya itu, saya tidak ingin jadi anak kecil Pak, tapi saya pengen seperti sekarang tapi pikirannya seperti anak kecil gitu ya. Terus saya bilang, loh kalau kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Jadi kita itu seperti orang grow up, sudah berumur 30, 35, tapi cara seperti anak kecil gitu ya. Mestinya kan tidak seperti itu. Mestinya berkembang menjadi jauh lebih baik.
menjadi jauh lebih bijak dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu sekalian kan bisa menginterpretasikan, karena salah satu bahasan yang pertama nanti di awal adalah masalah interpretasi. Karena kan yang saya omongkan adalah bagaimana perjalanan itu bukan keluar, tapi bagaimana perjalanan itu ke dalam sebenarnya. Banyak apa yang kita cari selama ini, esensi diri dan sebagainya, itu bukan keluar, tapi sebenarnya ke dalam. Ya, jadi saya alhamdulillah mengikuti bahasan mengenai perkataan oleh Ustadz Baidi itu kemarin sangat bagus sekali. Itu perkataan yang kita ucapkan itu seringkali menjadi doa. Loh, kenapa? Karena memang itu asalnya dari dalam. Terus kemudian jadi dari pikiran, perkataan, ucapan, perbuatan. Nanti ada slide-nya. Tapi Bapak Ibu bisa mengamati ya, terutama kalau tahu mengenai psikologi atau tidak usah tahu gitu ya. Kira-kira kalau si anak ini benar-benar mencoba, itu ada dua kemungkinan. Kalau listriknya mati aman-aman aja, tapi kalau listriknya sedang menyala, PLN sedang menyala, mungkin dia akan tersetrum. Tapi juga bisa saja nggak apa-apain, karena gagang dari pisaunya itu terbuat dari bahan isolatif. Ya, jadi bahan isolatif. Tapi yang terjadi kemungkinan besar bisa konslet. Jadi yang rusak bukan anaknya, tapi rumahnya, listrik rumahnya. Jadi apapun yang terjadi, berani mencoba itu bukan berarti nekat. Ya, mestinya kalau kita sudah dewasa, tingkat nekatnya itu berkurang. Ya, tingkat nekatnya berkurang dibandingkan kalau anak-anak. Ya, anak-anak ini sudah nggak mikir gitu ya. Cuman orang tua itu yang jadi mikir. Nah dari sini maka banyak sekali orang-orang ya secara umum, secara mainstream mencari ketenangan atau mencari sekarang arti hidup juga maunya secara instan. Ya. Jadi dua slide atau dua ilustrasi ini bisa di googling. Ya, karena memang saya ambil dari internet. Internet itu apa aja bisa kita comot gitu ya. Kita comot, kita gunakan untuk ilustrasi dan sebagainya. Selama itu tidak ada copyright, biasanya silahkan digunakan. Kalau ada ya kita tinggal menuliskan sumbernya. Tapi dua gambar kartun ini saya ambilkan dari internet. Jadi bisa jadi Bapak Ibu atau kita semua tidak peduli. Saya tidak mengatakan ini benar atau salah. Kita nggak akan bicara mengenai benar salah selama meeting siang ini. Tapi kita mencoba untuk menggali sebenarnya, Karena seringkali itu saya dapat komen, Pak terima kasih yang tadi yang disampaikan itu menginspirasi saya. Padahal saya itu sedang nyari solusi begini-begini. Saya katakan bahwa ya itu adalah jalan doa Anda dikabulkan. Jadi dapat inspirasi dulu, kemudian take action dan seterusnya. Gitu. Jadi bertemu dengan orang-orang tertentu, tiba-tiba ingin menelpon. Nanti di bagian belakang saya mencoba menjelaskan mengenai mekanisme ilham. Ya itu juga saya dapatkan dari guru saya. Gitu ya. Nah ini jadi the meaning of life. Itu seringkali kita itu mencari di luar padahal ada di dalam. Sehingga kita seringkali terjebak dalam situasi semacam itu. Oke, nah karena seperti itu, maka sebenarnya yang terjadi apa yang saya ketahui itu seperti ini. Jadi pikiran perasaan itu kan nggak mungkin dari luar, ini dari dalam diri kita. Sehingga perkataan maupun perbuatan pun juga mencerminkan ini. Bahkan sebenarnya ini ada panah, atau seperti ini ada background putih nih sebagai environment ataupun lingkungan. Lingkungan yang kita hadapi sekarang ini itu sebenarnya merupakan cerminan dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Cerminan di sini, ya, cerminan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mohon maaf negatif, ya mungkin ada bagian negatif dari perasaan dan pikiran kita. Makin menarik kalau dalam hukum vibrasinya yang pelatihannya diselenggarakan sahabat saya Arif RH itu lebih jelas lagi.
Cuman saya buat secara singkat seperti ini. Jadi perbuatan kita entah sadar maupun tidak juga mencerminkan apa yang diri kita. Ini kalau diruntun juga masalah kehidupan, masalah rezeki, masalah relasi, masalah pemasaran itu seperti ini. Gitu ya. Kita seringkali terjebak di teknis, tapi kita tidak memperbaiki internalnya. Dan itu pernah terjadi, ya, pernah terjadi pada saya. Gitu. Saya diajari teknisnya, kalau jualan seperti ini, ya memang benar. Artinya bahwa dengan teknik penjualan seperti itu akan terjadi pembelian, peningkatan pembelian. Tapi kembali tidak laku lagi. Ya karena apa? Karena ternyata dalam rasa yang saya rasakan atau pikiran saya rasakan adalah susah. Ya, menjual itu susah. Sehingga walaupun pertama kali laku, tapi akhirnya jadi susah lagi. Jadi kembali ke semula lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin atau sudah memiliki perasaan pikiran bahwa menjual itu mudah, tentu di perbuatan perkataan secara otomatis akan mengikuti. Jadi hal seperti ini seringkali disampaikan oleh para motivator ya, yang mendalami mengenai masalah internal, eksternal begitu. Jadi sudah banyak ini ya, yang mendalami ini banyak sekali gitu ya. Nah, apalagi dari dunia NLP ya, dunia NLP itu mengatakan bahwa the map is not the territory. Ya, jadi the map is not the territory. Itu masalah persepsi. Jadi ini karena kita punya pikiran dan perasaan. Jadi kalau apa yang kita lihat itu setiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Ya, namanya intrapersonal reality. Ini adalah existing absolute reality. Jadi di sini adalah intrapersonal reality. Jadi kalau kita mengubah petanya, maka cara kita bisa mengubah dunia. Ya tentu saja dengan proses. Jadi dunia yang ada dalam diri kita ini kita rubah dulu. Ya, jadi seperti ini. Ada istilahnya ada the map is not the territory. Sehingga persepsinya seperti ini. Ada suatu pola, yang satu mengatakan angka 9, yang satu mengatakan 6. Ya. Jadi tergantung cara atau tergantung sudut pandang. Jadi ini 6, ini 9. Mana yang benar? Nggak ada ini, karena mempunyai persepsi sendiri-sendiri seperti ini tadi. Ya, punya persepsi sendiri-sendiri di sini, menggunakan sensor apapun saja di sini, kita berdasarkan knowledge, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa mengartikan. Jadi misalkan saja pandemik gitu ya, pandemik yang sekarang kita hadapi ini, mungkin secara umum orang mengatakan bahwa itu baik, tapi ada orang-orang yang berbeda pendapatnya. Dia mengatakan bahwa wah ini peluang gitu. Ya, yang satu mengatakan ini musibah, tapi yang lain mengatakan ini peluang. Karena sebenarnya dia misalnya punya bisnis online. Jadi ini peluang untuk saya mengembangkan bisnis online saya. Gitu. Mungkin mahasiswa saya, terutama yang S3, itu juga akan menganggap sama, oh ini musibah. Ya. Tapi ada juga yang menganggap oh ini cobaan ini, ya cobaan karena berarti kita tidak harus ngampus ini. Ini kira-kira kita senang atau malah senep, nah gitu. Jadi istilahnya apakah kita senang atau senep? Nah, senep itu enggak senang. Atau kita memanfaatkan apa yang terjadi. Jadi ada beberapa mahasiswa itu mengambil sikap untuk lebih positif, itu lebih apa namanya? lebih baik gitu ya. Lebih baik daripada mengambil sikap yang negatif, sama seperti ini. Jadi yang satu ngomong 6 dan 9. Apakah semua sikap itu benar? Ya benar menurut mereka masing-masing gitu ya. Menurut mereka masing-masing benar. Jadi apa namanya? Tidak ada benar salah di sini, hanya saja memang benar di satu orang relatif di orang lain ya. Salah di satu orang bisa juga benar atau salah di yang lain. Jadi itu tergantung dari situasi. Oke, terus kenapa ada persepsi itu? Ya karena ini, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu
ya bagaimana kita persif ya, bagaimana kita melakukan persepsi. Jadi ini adalah influences, ini ke bawah juga influences. Fondasinya ini. Jadi saling pengaruh. Jadi kalau seorang influencer itu mengatakan satu hal pada masalah, itu nanti banyak orang yang akan mengikuti. Nah, nanti jadi turun what we think gitu ya, what we think. Nah, begini maka jika A maka B. Maka jika A mesti B gitu ya. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu jika A mesti B. Nanti kita lihat bagaimana sikap secara umum kita sadari apa tidak ketika kita menghadapi jadi tahun 2020 menurut saya itu adalah tahun pembelajaran yang luar biasa karena dengan pandemik COVID-19 ini saya pribadi sangat banyak pelajaran yang kita ambil. Hanya saja memang itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu selalu ke dalam gitu. Jadi saya katakan inner self journey itu adalah perjalanan menuju ke dalam. Jadi kita mencari formulanya itu, ke dalam. Ya memang kita mengambil ilmunya dari buku, dari pertemuan semacam ini dan seterusnya. Hanya saja kemudian kita kunyah-kunyah, kita masukkan ke dalam menjadi sebuah paradigma buat kita. Barangkali untuk menerima paradigma itu sendiri yang berubah total, misalnya setelah 180, kita pun juga tidak bisa 100% pada waktu yang singkat gitu ya, butuh waktu, mungkin kalau nggak percaya itu butuh pembuktian dan seterusnya. Itu adalah wajar karena manusia seperti itu. Manusia itu bagaimana? Manusia itu sebenarnya nanti ada slide-nya menghindari syarat cari nikmat. Cuman berapa persen itu? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Anda mengubah posisi dan sudut pandang orang-orang yang negatif, maka Anda dapat melihat keindahan dan kebaikan hidup juga ada pada orang-orang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Maka di sini kita bisa melihat ya, ketika Anda mengubah posisi dan sudut pandang terhadap orang-orang yang negatif, Anda dapat melihat keindahan dan kebaikan hidup yang juga ada pada orang-orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan saja orang-orang yang melakukan cemooh, gitu ya. Maka sebenarnya yang ada dalam diri kita itu mencoba mengunjungi, oh ya mungkin karena dia nggak tahu, karena orang pengetahuan dan sebagainya, atau jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang memarahi kita atau menegur kita, dulu kita mungkin maunya emosi, panas kupingnya, gemeretek hatinya itu gemeretek, orangnya tak pukul aja gimana. Cuman sekarang ketika kita geser paradigma karena kita mengalami inner self journey yang baik, kita mulai menyadari bahwa orang yang marah kepada kita itu jangan-jangan adalah cara Tuhan, ya, cara Tuhan untuk menegur kita. Musibah ini pun juga demikian juga pandemik ini ya, dan seterusnya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi orang yang marahi kita atau kita ketemu dengan orang-orang yang mengesalkan itu karena memang kita sedang ditegur. Ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang banyak negatif, maka kita akan melihat bahwa oh mungkin internal value yang ada dalam diri kita itu adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh orang-orang negatif itu. Sehingga satu statement yang di sebelah kiri, don't let people make you feel bad or guilty for living your life. Ya, it is your life and live it the way you want. Itu ya. Jadi jangan sampai orang-orang itu membuat kita itu feel bad atau bersalah karena kita hidup dengan cara kita. Terus biarin aja. Ya. Hiduplah dengan cara yang Anda inginkan. Jadi jangan sampai orang-orang itu justru mengendalikan kita. Sama seperti jangan sampai emosi itu mengendalikan kita. Ya, seringkali kalau emosi mengendalikan kita itu dampaknya tidak hanya dari hati yang tersakiti, tetapi benar-benar naudzubillah
jadi sakit beneran. Ya. Jadi saya membaca bukunya Dr. Adi Gunawan itu mengenai miracle gitu ya. Miracle itu misalnya vertigo gitu ya. Vertigo itu atau sakit kepala itu salah satunya itu disebabkan karena kita nggak bisa memaafkan, sakit hati dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada dampak-dampak secara fisik seperti itu. Itu yang kalau bisa mulai sekarang kita harus mengubah sudut pandang ya dari yang tadi saya jelaskan, the map is not very clear, kita harus bisa mengubah sudut pandang. Nah ini, jadi ada dua ini. Makanya ini saya ketemu juga di internet. I'm not lazy, I'm highly motivated to do nothing. Ini saya nemu gambar ini 2 tahun atau 3 tahun sebelum tahun 2020. Ya, dan ini benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi benar-benar I'm not lazy, I'm highly motivated to do nothing. Itu tahun ini benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi dampak dari pandemi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di kampus, di kantor, di pasar, gitu. Itu sekarang tidak seramai dulu. Jadi new normal sekarang itu membawa dampak yang seperti reaksi berantai. Kalau sekarang itu jualan bagaimana? Jualan online yang laku. Alhamdulillah saya menjual beberapa buku online itu pada saat seperti ini laku itu maksudnya lebih laku dibandingkan saat-saat sebelum pandemi gitu ya. Terus kemudian banyak sekali webinar. Ya, orang kemudian mengenal ada peralatan seperti webcam, mikrofon dan sebagainya. Ya, dulu kita nggak pernah pakai webcam. Sekarang seperti sekarang ini saya lebih sering ini pakai webcam laptop saya ini. Ini kan justru mengalami pergeseran. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah juga bergeser ya. Pendidikan melalui jaringan komputer ya secara daring. Ini juga perlu pembenahan yang luar biasa. Seperti alhamdulillah tadi pagi saya mengikuti musyawarah Senat Akademik seluruh Indonesia itu yang di-hostingi oleh ITB itu ya secara daring. Walaupun juga ada yang hadir di sana. Ini aja saya masih pakai batik Senat ini ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak webinar. Jadi kita itu dapat sertifikat sekarang lebih mudah dan harganya murah-murah. 15.000, 20.000. Gitu. Kita dapat ilmu itu banyak sekali ya. Pada saat-saat seperti ini. Kuliah itu diselenggarakan secara online itu. Tinggal kita itu kuat-kuatan kuota, sinyal dan sebagainya. Sekarang yang laku itu jalan kota. Ya, kalau mau sebenarnya ya bisa mahal, tapi karena pemainnya banyak jadi relatif agak lebih murah. Itu satu contoh perubahan paradigma atau bergesernya paradigma itu akan memberikan chain reaction, reaksi berantai ke seluruh bidang kehidupan. Ya, nah tinggal kita bagaimana. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai mengantisipasi, ya kita mesti cari di luar sana. Padahal itu solusinya itu ada di dalam diri kita. Nah itu. Jadi dengan demikian ada satu statement dari Hawkins tahun 2012 yang saya kupas di sini mengenai diri sejati atau aku sejati itu adalah di dalam diri kita, tetapi jadi aku sejati itu adalah ada dalam diri kita. Tapi kita cenderung tidak menyadari. Dan itu adalah sebuah kebenaran bahwa aku telah mengetahui segala sesuatu yang perlu aku ketahui. Sebelum saya membaca buku Letting Go-nya David Hawkins, beberapa tahun saya mencoba untuk mempelajari model tentang kesejatian aku itu dari Ki Ageng Suromentara. Mungkin karena saya orang Jawa ya, tapi ya nggak tahu. Tapi mungkin karena saya orang Jawa, saya lebih paham gitu. Jadi saya langsung memahami. Oh gini tuh. Misalnya ungkapan bahwa aku saiki ngene gelem gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu sudah letting go dengan konsep seperti itu di apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya Mentara gitu ya.
Alhamdulillah sudah banyak buku-bukunya yang membahas mengenai masalah ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram ini. Nanti Bapak Ibu bisa googling atau cari di online shopping, itu ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee. Ini sekarang rame nih online shopping seperti itu. Itu bisa. Hanya aja memang ini sengaja saya ambil di sini ya. Karena secara universal, kalau yang Ki Ageng itu kan dalam bahasa Jawa. Kebanyakan dalam bahasa Jawa. Nah ini. Nah dengan demikian kita akan tahu karakter dasar manusia itu sebenarnya digerakkan oleh dua hal. Menghindari sengsara, cari kenikmatan. Ini sudah ada di blog saya ini, agrianto.wordpress.com. Ujung-ujungnya mencari nikmat, menghindari sengsara. Nah, sekarang tinggal bagaimana kontribusinya masing-masing itu. Menghindari sengsara dan mencari kenikmatan. Ternyata 20% itu mencari kenikmatan dan yang 80% menghindari dari kesengsaraan. Terus ini persepsinya bagaimana? Kita punya persepsi yang umum untuk dua hal ini ya. Jadi kalau mengapa kok yang mencari kenikmatan itu 20%, sedangkan yang menghindari dari sengsara itu 80%. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya setuju aja. Loh, kenapa? Karena memang kebanyakan kita itu lebih menghindar dari hal-hal yang memberatkan. Ya. Kuliah. Ya. Dikasih tugas, ya mending jangan dikasih tugas daripada dikasih tugas, itu berarti menghindar dari tugas, menghindar dari ribetnya tugas, menghindari sengsara, menghindari kesulitan, 80% itu. Ya. Tapi ketika kita diberikan satu kenikmatan, saya pernah mencoba di offline ya, di satu kelas offline gitu, siapa yang mau duit 10.000 maju ke depan gitu ya. Itu yang nggak banyak gitu loh. Karena ya itu karena cuma 20%. Tapi kalau misalnya di kelas itu, untuk belum pernah saya lakukan, saya lepaskan seekor ular gitu ya. Mungkin orang pada berlari semua. Jadi misalkan saja kita diberi pilihan untuk menyeberang jurang. Ya, menyeberang jurang. Kemudian di ujung jurang sana itu ada orang tua kita akan dibunuh jika kita nggak mau nyebrang. Padahal kita itu termasuk orang yang takut ketinggian. Tapi karena kita tidak mau sedih, kita tidak mau kehilangan orang tua, tiba-tiba saja kita menjadi berani dan bisa menyeberang. Ya. Jadi menghindari sengsara. Jadi kemarin saya berikan satu motivasi ke teman-teman mahasiswa S3. Ya. Saya minta mikir, kalau saya nggak selesai S3 itu kira-kira apa? Wah, saya disuruh Pak, ngembaliin uang beasiswa. Itu kan menakutkan. Ya, mengembalikan uang beasiswa itu kan menyengsarakan, menakutkan. Ya. Itu lebih kuat dibandingkan kalau membayangkan selesai gitu ya, kemudian diwisuda dan seterusnya. Nah, kalau saya lebih baik yang mana? Ya dua-duanya dipakai. Gitu. Dua-duanya dipakai karena itu lengkap 100%. Jadi menghindari, saya menghindari mengembalikan uang. Tapi kalau saya berhasil, Pak, kalau saya berhasil, saya bisa lebih banyak berkontribusi, misalnya di perguruan tinggi ataupun di lembaga yang untuk tugas, mengirimkan tugas belajar gitu ya. Semacam itu. Orang jualan juga kan gitu. Orang jualan itu kan takutnya karena takut ditolak. Nah, takut ditolak itu kan emosi kan, pada emosi. Jadi, loh kenapa kok Anda kok takut ditolak? Rasanya kayak Pak, sakit hati. Ya berarti karena kamu itu sakit hati. Nggak mau disakiti hatinya karena ditolak ketika berjualan. Gitu ya. Jadi yang kita takutkan bukan fakta ditolaknya, tapi karena rasa yang dihasilkan oleh ditolaknya itu. Itu yang rasa yang dihasilkan oleh ditolak produknya atau jualannya, itu yang harus disetel dulu gitu ya. Itu ada di dalam diri, bukan di luar. Rasa itu kita rasakan, bukan orang lain yang merasakan. Ya.
takut ketemu saya nggak cocok jualan. Kenapa kamu kok takut sama orang? Berarti kan bukan takut sama orangnya, tapi rasa yang diakibatkan oleh ketemu orang yang baru. Saya jadi minder, Pak. Nah, itu rasa minder itu yang harus dibenahi. Jadi selalu sebenarnya solusinya sudah tinggal akar masalahnya itu kebanyakan ada di dalam. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 5 stage, ya. Ada 5 stage. Orang-orang itu sudah saya tulis di sini ya, menjalani dan menerima kesedihan di website saya. Misalnya bersikap terhadap lockdown, work from home, pandemik dan seterusnya. Pertama orang itu disbelief, orang ngandel. Maksud sih, yang benar kita ngalami kayak gini sih. Ya, terus kemudian bisa saja dia marah. Kan karena kondisi. Ya. Jadi emosi yang disebabkan rasa kondisi. Jadi kita ada ketakutan terhadap marahnya itu, ketakutan terhadap ini sehingga marah gitu. Ya, sehingga marahnya ini harus kita handle dulu. Kalau sudah marah kemudian biasanya terus sedih. Ya, sudah marah, nggak ada solusinya juga. Ya, cuman begitu-begitu aja. Ya, bersedih gitu ya. Baru muncul penerimaan, acceptance. Ya, penerimaan, kemudian rasa marah, masa sedih itu sudah mulai dilepas, artinya sudah kalau orang Jawa mengatakan sumeleh dan seterusnya, itu mulai dilepas, disumelehkan, ya ditaruh karena nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena kita hanya punya kuasa terhadap diri sendiri bukan terhadap lingkungan. Kalau kita ingin mengubah apa yang ada dalam lingkungan kita ya minimal kita harus mengubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri dulu. Jadi acceptance dan mulai optimis. Begitu seterusnya. Ya. Kalau sudah optimis ya dia sudah mulai mendapatkan peluang-peluang apa yang bisa dilakukan selama masa-masa seperti ini, WFH dan seterusnya atau hibrid WFH, FFO dan dia bisa ya. Salah satu tenaga pendidik di tempat saya itu malah sekarang dia karena hobi masak jualan laku. Nah, gitu. Jadi mengambil sebuah peluang gitu. Ini kayak gini kita harus menyadari. Ini semuanya ada di dalam diri. Tidak ada satupun yang kita nyarinya di luar. Yang ada di inner self, ada dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin mengatasi ya tadi itu permasalahan kebanyakan atau hampir 100% itu semuanya ada di dalam diri. Ya. Nah, kerangkumannya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketakutan pada hidup itu sebenarnya pada emosi tadi. Bukan fakta yang menyebabkan emosi, tapi emosi itu sendiri. Karena yang namanya emosi negatif khususnya, itu sangat tidak mengenakan. Ya. Nggak ada orang kok senang emosi. Yang ujian tesis, ujian disertasi itu kemudian dinyatakan tidak lulus kok keluar ruangan bergembira itu nggak ada. Mesti sedih. Gitu ya. Ada yang, hore saya tidak lulus, nah, itu kan orang gila itu mungkin. Ya. Jadi bukan fakta-fakta yang kita temukan, tetapi fakta-fakta itu membuat perasaan kita menjadi tidak enak. Itu yang kita takutkan. Ya. Itu yang kita khawatirkan selama ini, yang kita cemaskan. Jadi bukan fakta misalnya emosi, marah, kecewa, khawatir, cemas, yang disebabkan oleh nggak punya duit, ya. Punya duit. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu, akhir bulan itu menjadi sensi, ya, menjadi sensitif itu kalau akhir bulan. Itu tergantung orangnya itu. Sehingga kita menjadi ketakutan sendiri itu. Ya kalau nggak punya uang gimana ini? Ya, kan solusinya banyak sekali itu. Kita bisa melihat semua konteksnya itu. Gitu Pak Ibu. Nah, kalau Anda dapat emosi, kira-kira Bapak Ibu itu menahan, mengekspresikan, atau melarikan diri. Ya, jadi kalau kita punya emosi atau sedang merasakan satu emosi, misalnya marah, sedih, atau apa pokoknya yang negatif,
Nah, kalau yang positif nggak usah kita bahas ya, itu enak sekali itu ya. Itu kita tahan emosinya, kita ekspresikan, marah-marah bener-bener marah-marah gitu ya, sampai kucing aja ditendang. Atau karena nggak bisa menahan, maksudnya kemudian melarikan diri ke kecanduan game, kecanduan alkohol dan lain sebagainya. Itu kan. Ya, mana yang sering Anda lakukan? Apakah kalau menahan itu buruk? Ya, buruk bagi diri sendiri. Nah, kalau mengekspresikan, ya kita kasihan pada orang-orang yang kita ekspresikan kemarin pada nggak tahu apa-apa. Atau mungkin juga buruk terhadap diri kita karena akhirnya berkelahi. Ujung-ujungnya, mohon maaf, tidak hanya berkelahi, bisa terjadi pembunuhan dan sebagainya. Melarikan diri juga begitu. Sama aja. Jadi bahwa seringkali kita itu menahan emosi, menahan, dan seterusnya. Sehingga jangan heran kalau setelah sekian tahun karena menahan emosi, muncul penyakit fisik. Naudzubillah, kita berlindung pada hal tersebut. Ya. Mengekspresikan emosi juga bisa tambah banyak musuhnya nanti. Ya. Sehingga dari ketiga yang sering kita jumpai pada diri kita, gitu ya. Kita nggak usah ngomongin orang lain, tapi yang sering terjadi pada diri kita, itu adalah menahan emosi, mengekspresikan, atau melarikan diri. Nah, yang keempat, itu adalah melepaskan. Jadi, menahan, mengekspresikan, melarikan diri, tapi ada satu yang kemudian melepaskan. Melepaskan itu saat pertama harus mengakui, acceptance, ya, menerima dulu. Oh iya, saya itu marah. Oh iya, itu saya sedih. Jadi nggak usah jaim apa-apa gitu ya. Saya itu sedih, saya marah. Ya saya rasakan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, gitu kan. Saya lepaskan aja ya, biarkan dia pergi begitu. Karena kita harus melibatkan kesadaran untuk sebuah perasaan. Membiarkan muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Jadi kita netral. Paling gampang itu ngukurnya, kalau ada satu kejadian, biasanya memicu emosi, terus kemudian suatu ketika karena kita sudah mulai melepaskan, kita sudah mulai menerima, dan seterusnya, pikiran kita muncul ingatan itu, atau kejadian event itu ada yang men-trigger, tapi rasa yang kita, atau rasa yang muncul dalam diri kita itu sudah netral, itu berarti kita sudah move on. Tapi kalau masih muncul, kalau ada satu kejadian atau ingat suatu kejadian kita masih marah, masih sedih, artinya masih ada rasa, gitu berarti kita belum move on. Tapi kalau sudah tidak ada rasa, netral dan sebagainya, selamat Anda itu sudah melepaskan itu, jadi tidak akan terkungkung dengan perasaan itu. Jadi kondisi pasrah itu bermakna menjadi bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu, sehingga kreativitas dan spontanitas mampu bermanifestasi tanpa perlawanan dan campur tangan konflik batin. Ya. Ini juga sama kemarin saya sampaikan ke mahasiswa S3 saya, jangan-jangan Anda itu nggak ketemu solusinya. Karena mungkin Anda masih punya kejadian masa lalu yang menghambat. Dan kejadian masa lalu itu tidak harus berhubungan dengan disertasi Anda, tidak harus berhubungan dengan topik penelitian Anda. Bisa berbeda itu. Tapi itu menjadi Anda tidak kreatif. Tapi kalau itu sudah dilepaskan, sudah dirilis, tenggo, maka insya Allah nanti akan muncul. Ya. Jadi saya pernah mengalami ketika saya mengerjakan disertasi buntu, nggak ketemu-ketemu, ya. Dan pada saat itu ada satu event atau ada satu hal yang men-trigger, kalau itu saya munculkan dalam pikiran itu menjadi muncul perasaan emosi. Nah itu saya olah dulu. Ya, saya dulu, saya sumeh dulu, saya lepaskan, ya sembuh-buh ngono ya. Ya alhamdulillah tiba-tiba jadi ada ide-ide untuk menyelesaikan itu. Ya, ide kreatifnya tiba-tiba muncul gitu ya. Karena kayak di loss gitu ya. Nah, ini barangkali kita bisa menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang atau sedang melakukan kreativitas untuk produk-produk kita, menjual dan sebagainya, tapi terhambat, jangan-jangan ada emosi yang menghambat gitu, masih ada rasa emosi yang menghambat gitu. Ini makanya pelepasan itu penting. Ya, saya sendiri juga
ngomong seperti itu juga sampai sekarang gitu ya. Sama aja kita sama-sama belajar untuk melepaskan segala macam emosi. Nah, ada 2 slide. Ini yang pertama, nanti yang kedua. Ini serba negatif. Ini serba negatif. Nanti yang kedua itu serba positif. Saya ambil dari kajian Magnet Rezeki, ya, Ustadz Nasrullah. Ya, Anda bisa beli bukunya itu. Ya, Rahasia Magnet Rezeki itu ya. Nah, di buku itu ada skema semacam ini. Anda juga bisa menjumpai skema yang serupa di beberapa buku, termasuk bukunya Hawkins ya, dengan level of consciousness ya. Saya pakai ini aja supaya lebih paham. Saya sudah mempelajari dan mengalami. Jadi, tapi nggak jauh berbeda ya. Jadi misalkan saja rasa bersalah itu -7. Artinya kalau skalanya 8 itu kan -8. Depersonalisasi itu seperti, mohon maaf ini, hilang malu, hilang akal, gila, lesbi itu -8. Nah, rasa bersalah, rendah diri itu -7. Putus asa, hilang gairah, disorientasi, panik -6. Resah, galau, zalim, mengambil hak orang lain, itu rasa berdosa itu -5 gitu ya. Nah, kemudian takut mati, takut miskin, takut gagal, -4, serakah, cinta dunia, -3, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, -2, riya, ujub, harga diri, egois itu -1 gitu ya. Nah itu. Jadi -8, 0 itu netral. Kemudian yang positif itu ini, ya, yang positif ini sampai ke spiritualitas pencerahan itu ya. Jadi eksplorasi, kooperasi, kekuatan, penguasaan, kemudian pengabdian gitu ya. Itu ada di situ. Generativitas, pengabdian, jiwa dunia gitu ya. Jiwa dunia itu maksudnya tawarnya hati atas dunia, khusyuk, zuhud, kerohiban itu ada di +7 gitu ya. Jadi kita memang berusaha selalu menjaga positif. Kalau nanti ada yang negatif, ya kita tarik dengan kekuatan positif menuju ke yang hijau di sini. Ya, jadi ini sifat-sifat yang mendukung itu, atau emosi-emosi positif yang mendukung dalam kehidupan kita. Ini hanya angka gitu ya untuk mewakili aja supaya kita bisa punya tahu begitu negatifnya, begitu positifnya secara kuantitatif. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Di medsos itu yang disindir cuma 1 orang. Tapi kok yang kerasa banyak itu ya di sosial media itu, di sosmed itu ya. Jadi saya hanya nyindir si A, tapi kenapa yang kena itu si B, si C, si D gitu ya. Karena ngerosok gitu ya, ngerosok gitu ya. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Ini kan kejadian ini, saya berikan contoh-contoh kejadian yang lain, kejadiannya ini. Ya, ini saya dulu dipertanyakan, saya punya pameran dulu nih ya, lupa tahun berapa ini, sudah hampir 4 tahun lebih nih. Saya menyajikan hasil-hasil penelitian dalam bidang roket dan penerbangan atau UAV, drone dan satelit di sini ya. Ini yang datang itu anak-anak. Ya, yang lainnya itu yang datang itu mahasiswa gitu ya. Ini dikerumuni anak-anak. Dikerumuni anak-anak. Kebetulan waktu itu saya nggak ada di situ, tapi ini anggota tim kita itu yang jaga di situ, anggota tim penelitian kita yang jaga di situ itu motret terus dikirim ke grup kita. Saya itu antara kaget dan bingung ini loh. Ini kok anak-anak. Terus saya tanya loh, ini mereka nggak ngelihat anak-anak ini nggak ngelihat yang lainnya gitu. Oh, ngelihat Pak, tapi mereka berhenti di situ Pak. Ini kalau kita bisa punya persepsi 2, ya, positif atau negatif. Kalau negatif tuh, aduh ini gimana ini? Mengapa yang datang kok anak-anak? Ini harusnya itu kan para generasi muda ini, para mahasiswa harusnya tertarik seperti ini. Tapi pada saat dia mengirimkan foto ini, ruangan pameran kita kok dipenuhi dengan anak-anak, saya langsung posting ke FB atau di mana lupa saya, bahwa inilah generasi muda, ya, penerus teknologi persatelitan dan drone, nah, gitu. Masih muda, suka dengan teknologi ini yang saya syukuri. Wah, ini berarti kita ini mantep ini, ya.
Mungkin yang lain pada bingung, ini malah suka ini di sini ya. Mereka malah tertarik, ini satu hal yang positif. Saya mengambil seperti itu, teman-teman pada ketawa gitu ya, dan mereka juga akhirnya ya, oh iya ya Pak ya, iya. Jadi ini ya nanti kalau ada yang dewasa pun juga tetap kita layani, tanya. Oh ya mereka tanya-tanya ya Pak, ini gimana Mas ini? Nah itu bagus ya. Jadi konter pameran kok malah banyak dikunjungi anak-anak, itu menunjukkan bahwa konter pameran kita ini bisa dinikmati mulai dari yang muda sampai tua-tua. Gitu ya. Kalau yang lainnya itu konternya hanya yang tua-tua, kita benar-benar bisa. Nah, kita harus punya hal yang cara pandang yang lebih positif sehingga kita bisa. Oh ya kalau begitu besok kita bikin yang kayak gini ya, gitu dan terusnya. Kemudian ini juga ya. Jadi maaf ini saya ngambil dari kolega gitu ya, dari kolega yang bersangkutan yang di sini masih masih jomblo sampai sekarang, yang lainnya sudah punya anak gitu ya. Nah, ini juga saya kirim ke grup gitu ya, jomblo atau single. Dan kita hanya persepsi bahwa setiap orang tuh punya cara pandang yang berbeda-beda kalau sudah masalah seperti ini gitu ya. Jadi mungkin ada yang sibuk dengan karirnya dan sebagainya sehingga lupa kalau dia harus bertangga, sering ditegur orang tua dan sebagainya. Jadi punya cara pandang yang berbeda dan kita nggak bisa menghakimi. Ya, kita hanya mendoakan yang baik buat mereka. Gitu ya. Jadi kita melihat fenomena seperti ini itu semua hal itu jadi positif. Ya. Jadi kita kalau itu kurang baik buat seseorang ya kita mendoakan. Ya, karena berdoa yang bagus itu adalah berdoa untuk orang lain, bukan tentang diri sendiri. Ya, tentang orang lain. Ketika kita mendoakan, wah semoga rezekimu bertambah banyak dan lain sebagainya, ya, mendoakan orang lain. Itu makanya ketika ada orang kesusahan kita tolong, mereka pasti akan mendoakan kita. Ya. Jadi mereka tidak berdoa untuk dirinya sendiri, mereka untuk kita. Kita pun juga bisa melakukan ya untuk berdoa kepada orang lain. Ya, jadi bukan tentang untuk diri sendiri, tapi sebenarnya untuk orang lain. Karena toh nanti akan juga kembali, boleh percaya, boleh tidak, akan kembali pada kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di sini saya pakai coretan yang saya tulis di notebook saya. Notebook maksudnya kertas tulisnya. Saya orek-orek di sini, ya, bahwa sebenarnya sesuai dengan Al-Quran surat Syam, ya, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ini di sini jelas banget ini. Ini bahwa Allah itu mengirimkan ilham, mengirimkan apa ya namanya ya, bling gitu ya, atau ting gitu ya. Itu nggak lewat akal, jadi langsung ke hati. Sehingga kalau lewat akal mesti dipikir, ya. Kalau jadi di interpas ini lewat semesta gitu ya, akal dipikir. Lewat kolbu ini langsung jadi tindakan ataupun perilaku. Nah ini ada dua, buruk, baik, fujur, takwa, buruk atau baik, karena fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka kan doa kita kan kita harus berdoa supaya kita mendapatkan ilham takwa bukan fujur, ya, kejahatan. Jadi orang maling itu pun juga sebenarnya diberi ilham untuk melakukan kejahatan. Nah, jangan sampai kita justru kok diberi ilham untuk berbuat jahat, itu jangan sampai. Tapi kan tergantung dari kebersihan hati kita. Ya, ini guru saya, Ustaz Abu Sangkan, mengatakan bahwa hati yang bersih mampu menangkap petunjuk Allah dengan sangat jelas. Ini universal Bapak Ibu ya, universal. Jadi sebenarnya petunjuk itu kan diberikan semua kepada seluruh makhluk hidup. Ya, berupa ilham takwa dan mampu membedakan ilham fujur dengan sangat jelas. Disebabkan karena apa? Karena oleh cahaya Allah, cahaya Tuhan yang telah masuk ke dalam hatinya. Jadi ini saya tuliskan seperti ini. Ya, saya seperti ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, itu juga muncul di sini ya. Tapi yang saya garis bawah itu adalah yang asyam di sini. Jadi karena kalau kita lewat akal pikiran itu mesti ada paradigma, tarikan dunia, sehingga ini pun juga akan mengambilkan tindakan atau tidak sama sekali. Jadi Allah itu memberikan, dan ini sudah menjadi rule of
the universe. Ya, rule of the universe. Jadi aturan semesta. Ya. Sehingga kan seringkali kita mengalami tergeraknya hati misalnya untuk menelepon seseorang sehingga terjadilah perjanjian bisnis, jual beli ya. Jadi ada kerentek misalnya, oh saya harus mengunjungi si A ini. Tiba-tiba ternyata si A itu punya proyek gitu ya. Yang membutuhkan bantuan kita, kebetulan kita datang, pas itu. Ya. Atau siapa tahu saya itu kalau ke toko buku itu belum tentu beli buku. Nah, kalau hati sudah melihat tek gitu ya, ya otomatis itu yang saya beli. Ternyata jawabannya ada di situ. Ya, jadi buku lewat ngobrol-ngobrol, ketemu orang dan lain sebagainya. Jadi konsep ilham itu langsung masuk, langsung tergeraknya hati kita. Oh ya saya harus ini. Nggak pakai mikir. Kalau pakai mikir itu berarti kita yang belum lost. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, bahwa ini semua aja di dalam inner self. Makanya saya katakan inner self journey itu perjalanan seperti ini. Apa yang saya sampaikan memang panjang sebenarnya. Hanya saja memang ini saya rangkum supaya Bapak Ibu punya gambaran awal yang bisa kita praktekkan gitu ya. Bisa kita praktekkan. Ya kalau kita berdoa, kemudian dalam waktu yang singkat kita dapat ilham. Tiba-tiba hati ini mau telepon ya. Saya kok tiba-tiba saya harus harus beli sesuatu gitu. Nggak bisa, secara logika susah gitu. Tapi itu yang kita lakukan dan akhirnya kita akan ketemu jawabannya. Ya, buku saya yang pasti ada hikmahnya itu saya tulis. Itu alhamdulillah pada saat itu laris gitu ya. Itu juga berdasarkan ilham. Karena saya punya tulisan ya, saya rangkum sampai sekarang alhamdulillah masih ada nih. Semoga saja bisa saya terbitkan. Itu saya rangkum terus saya bilang ke penerbit saya, Gava Media pada waktu itu, teman saya ada di situ, Pak, ini kalau saya nulis buku kayak gini gimana? Oh bagus Pak, dicoba aja ya. Gitu. Tapi dia baca dulu, sebenarnya baca draftnya dulu. Ini bagus Pak, aja ya, tak terbitkan aja. Oh ya siap. Ya alhamdulillah 2009-2010 itu ya udah 20 tahun, 21 tahun, 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun yang lalu sudah terbit. Nah, itu ya karena geraknya itu. Nah, ini ada tulisan tangan saya. Ya, yang sebelah kiri ini dari cuplikan dari teman saya, Agung WP gitu ya. Saya tulis kembali, saya bacakan. Apapun masalah dan peristiwa yang singgah pada diri kita, itu adalah suara dari Tuhan. Untuk mengantarkan kita pada peristiwa selanjutnya. Ya, the next gitu ya. Nah, guru akan hadir pada level kesadaran dan pemahaman kita yang membutuhkan hal tersebut. Jadi pas, ya, timingnya pas. Jadi ini saya capture, saya quote, saya share di sini. Terus yang sebelah kanan ini tulisan saya sendiri ya. Doa ini, ya Tuhan izinkan aku untuk dapat merasakan segala kenikmatan dan karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi kita minta ilham, minta diberikan rasa segala kenikmatan karunia dari Tuhan yang sudah diberikan. Sehingga kita kan muncul apa coba? Muncul rasa syukur. Ya. Sehingga kita akan memunculkan rasa syukur ya, rasa syukur benar-benar lebih dalam. Nah, karena setiap peristiwa adalah netral adanya, maka kita bisa memilih memberdayakan atau melemahkan. Jadi ya dua itu yang bisa kita interpretasikan ya, apakah kita ingin memberdayakan dengan suatu peristiwa atau justru malah melemahkan. Baik Bapak Ibu, ada rentetan lagi, cuman tetap semangat belajar. Ya, orang Jepang itu pokoknya senang belajar ya. 4 itu bahasa Inggrisnya vow ya, 5 itu 5, 6 itu 6, 7 itu 7, 8 itu kalau kita ngomongin 8 ya, tapi kalau sana itu sering ada akhiran O jadi 8 gitu. 9 itu 9. Yang menarik itu 10, 100, 1000. 10 itu 10. Nah, menurut mereka 100 itu TN. 1000 TN. Ini kalau menurut kita lucu gitu ya.
Tapi mereka itu menjawabnya dengan serius gitu ya. Nah, bagian yang terakhir ini mungkin peringatan bagi kita semua bahwa dunia ini memang dibangun dengan getaran-getaran dalam tingkatan kuantum. Misalkan yang saya tulis di website saya itu mengenai resonance vibratorium dari virus, saya coba untuk share ke teman-teman bahwa sebenarnya virus itu berkembang hanya di lingkungan yang bergetar, yang getaran frekuensinya itu sama dengan virus itu. Nah, frekuensi virus telah diukur selama kurang lebih 30 tahun oleh Andre Simenton. Dan rata-rata bergerak atau bergetar di frekuensi rendah, kurang dari 5.000 angstrom. Nah, ketakutan itu juga vibrasi yang secara drastis akan melemahkan sistem kekebalan dan pertahanan tubuh. Dan tidak diragukan lagi, dapat menurunkan perlindungan aura dan memungkinkan semua jenis kotoran astral masuk, termasuk virus. Nah, satu-satunya obat ataupun solusi adalah getaran love of life, getaran cinta yang paling murni, karena bergetar pada frekuensi lebih tinggi. Nah, ini kenapa? Karena ada di cakra hati dan jantung. Ya, ini saya kopas dari hasil penelitian yang memiliki radiasi elektromagnetik 5.000 kali lebih dahsyat dibandingkan otak. Ya, jadi kalau deg-degan itu bukan di pikiran, tapi deg-degan itu di jantung. Gitu ya. Cakra hati yang disesuaikan dengan frekuensi cinta akan mempengaruhi apapun yang di dekatnya dalam jarak beberapa meter. Terus, ini seseorang yang menebarkan frekuensi cinta, yang merupakan frekuensi penyembuhan, dapat melindungi orang-orang yang di sekitar. Maka kan seperti Bunda Teresa dan sebagainya, itu kan energi yang dipancarkan itu adalah energi cinta. Frekuensinya itu 528 Hz. Ya. Getaran cinta Rumsa, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, nanti saya di slide berikutnya saya tunjukkan beberapa frekuensi penting. Ini ya, akan untuk memperbagi atau reprogram DNA yang rusak, karena frekuensi 528 Hz adalah suatu keajaiban dari 9 frekuensi kreatif dalam lingkaran suara sempurna yang mempengaruhi realitas fisik seperti teknologi dari energi atom dengan menggunakan elektron yang berputar dan bergetar resonansi elektro. Ini Bapak Ibu. Nah ini. 528 ada di sini ya. Simultaneous love. Gitu. Restore equilibrium, repairs DNA, strengthen relationship, family, community, dan seterusnya. Jadi 528 ada di sini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca di blog saya mengenai resonan vibratorium dari virus yang agak lebih panjang. Begitu, semoga kita bisa menebarkan getaran cinta supaya kita bisa lebih kreatif, produktif, lebih kuat dalam diri kita di masa-masa sulit ya. Ada orang yang menganggap bahwa ini adalah masa-masa sulit, tapi ada juga yang menganggap bahwa ini adalah masa-masa peluang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah dari depan ya sampai yang bagian belakang ini, kita mencoba menyelami kehidupan diri kita ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada dari luar. Kita mencoba menyelami diri kita. Memang menakutkan karena ketika kita mencoba menyelami diri kita, maka kita akan tiba-tiba tahu ketakutan kita yang ada dalam diri. Tapi justru itulah yang penting, karena itulah yang harus kita tangani sejak awal supaya kehidupan kita menjadi lebih baik masa yang akan mendatang. Demikian, alhamdulillah. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan hidup, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Akvianto, sharing siangnya sangat renyah dan tentu bisa dinikmati ya teman-teman. Ada pertanyaan Pak, boleh Pak? Silakan. Silakan teman-teman. Saya baca ini, ada dari Grace Kristiani. Bagaimana untuk tetap menetralkan diri dalam situasi yang membangkitkan emosi? Apalagi perilaku yang dilakukan seorang tidak sesuai munculnya berulang kali. Dari ini ya, sebentar. Yang paling bawah, Pak. Oh, paling bawah sendiri? Iya, kayaknya sih. Oh iya. Yang atas. Ya, nanti atasnya. Ya. Yang atas. Saya coba yang bawah dulu. Yang gampang. Bagaimana untuk tetap menetralkan diri dalam situasi yang membangkitkan emosi, apalagi perilaku yang dilakukan seorang
tidak sesuai munculnya berulang kali. Nah, ini kan ngelup toh. Ngelup ini bagus sekali pertanyaannya. Yang terjadi itu adalah ngelup, Ibu Grace Kristiani. Ngelup itu maksudnya berulang-ulang. Karena gini, sesuatu yang membangkitkan emosi atau sesuatu event yang membangkitkan emosi itu pasti nyantel gitu loh, nyantel di pikiran kita, in our mind, dalam mind kita, dalam pikiran kita. Nah, ketika itu muncul emosi, terus hilang lagi, gitu kan. Ingat lagi, muncul lagi. Apalagi di sini perilaku yang dilakukan seorang tidak sesuai, munculnya berulang kali. Jadi seperti yang tadi sudah saya garis bawahi, ketika apa yang ada dalam diri kita ini, emosi terhadap suatu perilaku, itu kan berarti getaran toh. Saya itu cerita ini ya, cerita bisa ditulis, bisa diomongkan. Tapi yang kita itu merasakan. Jadi apa yang kita rasakan itu narik lagi. Kita rasakan narik lagi. Jadi kita itu akan menjumpai orang itu berulang-ulang gitu. Tapi ketika itu muncul, kita akui bahwa itu memang nyebelin, mengecewakan, dan seterusnya. Bikin marah, bikin susah. Kita terima dulu, kita acceptance dulu. Kemudian kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melepaskan. Melepaskan itu ya sudah. Biarin aja udah. Biarkan aja dia lepas, biarkan saja dia pergi tanpa kita menghakimi, mencoba tanpa menghakimi. Ya, memang tidak gampang, tapi tetap masih bisa kita lakukan. Kita mencoba menghakimi. Terus begitu ya, mungkin tidak dalam patungan bisa beberapa hari, karena itu proses yang semakin ingatan itu semakin melekat, semakin agak susah melepaskan. Tapi kita mencoba untuk melepaskan. Sampai suatu ketika kita pada suatu kondisi di mana kita memunculkan memori itu, tapi sudah tidak ada rasa lagi. Itu sudah plong. Jadi bagaimana untuk tetap menetralkan diri? Ya saya kira ya biarin aja muncul, biarin aja, tapi lepas, muncul. Tanpa kita mencoba untuk nganu. Ya, saya agak susah cara mengungkapkannya. Tapi Bapak Ibu secara semuanya saja itu bisa memunculkan enggak apa, tapi mencoba untuk tidak menghakimi, tidak memberikan penilaian, tidak melakukan modifikasi, tidak melakukan apapun, pokoknya biarin muncul. Apakah masih ada rasa nggak suka? Ya udah apa-apa, biarin aja. Tapi lama-lama wis rasa nggak suka ya sudah biarin aja gitu ya. Ya, biarkan hilang begitu. Nah, nanti suatu ketika ya otomatis kita tidak akan menarik hal itu lagi. Kalau toh itu muncul sudah netral. Nah, itu sudah berarti kita sudah berhenti ya. Sudah berhasil untuk menetralkan diri. Itu memang harus dicoba, harus dilakukan. Gitu Mas Ade. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya, atau teman-teman boleh buka mic ya. Sebentar saya carikan. Ini saya sedang coba membaca dulu ya. Bagaimana teman-teman? Boleh memberikan aplaus ya, kasih tanda keplok-keplok gini. Nah, ada yang... Ini ada pertanyaan dari Dwi M. Bagaimana memperbaiki diri yang sering moody, kadang mengganggu konsistensi untuk menulis. Bagaimana menurut Bapak, apakah tetap menulis sambil menunggu ilham, atau berhenti dulu agar dapat ilham baru menulis? Nah, ini pertanyaannya juga bagus ini. Artinya saya juga mengalami hal yang sama, Pak Dwi M ini ya, mengalami hal yang sama. Tapi jadi gini, mood saya menulis itu bisa muncul di mana-mana ya. Jadi ada kalanya guru saya itu mengatakan, kamu bawa catatan aja, mau tidur atau apa. Jadi kalau pas pengen nulis apapun itu tulis aja di situ sama pensil atau apa ya, itu di situ ditulis. Saya punya beberapa kertas-kertas kecil gitu ya, saya taruh di sekitar meja saya, catatan.
kalau saya mau nulis saya tulis, kalau enggak kalau saya pakai HP saya ketik di HP, tapi kalau saya prefer menulis dengan tangan gitu loh. Jadi memang agak susah kalau mudi atau enggak itu ya biarnya aja, diterima, dilepaskan gitu ya. Dan ketika kita mood itu seringkali kondisinya membuat kita nggak bisa nulis. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi kalau perlu kita bawa kertas kecil gitu ya, kertas kecil sama pulpen apa-apa, orang mungkin menganggap wah itu nerd atau apa, itu aneh gitu ya. Tapi ya silakan kamu mau nggak aneh, wong saya itu suka nulis. Bahkan menulis itu kan menjadi terapi gitu ya. Jadi silakan aja ya. Nulis mungkin lagi sedang maaf ini kamar kecil gitu ya. Nulis ya, tulis. Kalau enggak nanti diinget-inget. Oh ya saya ide. Nanti sampai keluar dari toilet itu baru kemudian ditulis, tapi idenya itu diinget-inget gitu. Jadi seringkali seperti itu ya. Ide itu muncul. Jadi kita memang tidak bisa jadi bukan memperbaiki yang sering moody atau mood itu, tapi kita ngikuti aja moodnya, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi yang namanya mood itu kalau memang kita suka atau hobi, saya kira itu menulis terus ya. Seperti guru saya Pak Bambang Tri, nulis terus gitu. Jadi di mana itu beliaunya itu suka nulis. Nanti gue laptop gitu ya, bawa tablet itu pokoknya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu dari Pak Dwi M, ini dari Bu Grace ya. Terima kasih. Satu lagi terkait pernyataan tadi, bagaimana jika kita sedang berhadapan dengan orang tersebut? Apa cara terbaik untuk saat itu? Ya kita hadapi aja seperti biasa gitu ya. Paling kita menegur, ya. Tapi menegur kan hanya kemampuan kita. Selebihnya tergantung orang ini. Misalkan saja saya menegur bimbingan saya, kamu harus ngerjain segera karena katanya kamu Agustus mau wisuda. Gitu. Tapi terserah dia. Gitu. Terserah dia mau benar-benar nyelesain sampai sampai Agustus atau tidak gitu ya. Jadi ya sebaiknya gitu, biasa aja lah, bersikap biasa saja. Kalau ada kesempatan menegur perbuatannya yang kurang baik, tidak ada masalah sebenarnya itu. Ini Mas Dwi M yang lihat sikon yang dulunya Pak kadang pernah melarikan diri dari kegiatan musik. Saya bimbingan seperti ini juga jadi. Jadi menahan yang terkait dengan emosi melarikan diri itu tidak menyelesaikan masalah. Menahan, mengekspresikan, melarikan diri itu tidak menahan masalah. Tidak memperbaiki masalah, tapi justru menambah masalah. Yang benar ya melepaskan gitu, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik mestinya seperti itu. Begitu, ini dari beberapa pertanyaan Mas Ade. Ya. Pak Waidi mau nambahin kayaknya tuh. Pak Waidi, monggo. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya senang sekali ketemu dengan Pak Agvianto ya. Sama-sama Pak. Iya, dan semuanya. Iya, saya bagus sekali materinya Pak. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Pak Agvianto juga. Iya, saya juga terima kasih. Mau membaca buku saya, buku hiburan yang bukan ilmiah. Ya. Wah, itu menginspirasi Pak, gimana? Ya, mantap. Gimana pun juga bukunya Pak Waidi itu menginspirasi saya. Gitu. Baik. Ya. Dan ya sekarang Arif RH di Jalan Pemuda. Iya, saya satu kota dengan beliau. Itu muridnya Pak Waidi itu. Iya, dulu kemana-mana dengan saya di Purwokerto, tapi sekarang sudah mengglobal ya. Oke, saya tambahkan tadi ya, pertanyaannya siapa yang tentang mood ya tadi menulis ya, karena saya menulis juga. Tadi saya sampaikan Pak Agvianto udah bagus. Cuman gitu, ketika kita mentok tidak bisa melanjutkan tulisan kita sebaiknya berhenti. Jangan dipaksakan, karena pada kondisi seperti itu, pikiran kita mentok ya, perasaan kita tidak mendukung. Oleh karena itu kita pending saja, nanti suatu saat ketika pikiran rileks, santai, ide-ide akan muncul otomatis. Baik pada saat kita di toilet, atau pada saat kita duduk santai, atau pada saat membaca, atau bahkan pada saat kita sholat, itu akan muncul ya. Meskipun itu tidak benarkan pada saat sholat itu, tetapi akan muncul ide-ide baru. Kenapa? Karena semua data yang
kita miliki untuk menulis itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, untuk mengakses ke sana, pikiran kita butuh rileks, butuh santai, ya, butuh tenang. Nah, jadi tenang adalah state of mind yang sangat berharga. Jadi sangat penting itu untuk apapun itu. Ya, itu catatan saya. Yang berikutnya, bisa nggak Pak Agnianto ditayangkan tadi slide yang nomor 2, yang apa, yang pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Ya. Ya. Yang tadi Pak, yang itu peran, perkataan, dan perbuatan. Jadi apa yang kita pikirkan akan menghasilkan perasaan, perasaan akan menghasilkan perkataan, dan perkataan menghasilkan perbuatan. Nah, antara pikiran perasaan, ya, kalau hemat saya, ya meskipun ini umum berlaku di mana-mana, ya, paradigma seperti ini, itu perasaan dulu. Antara perasaan dan pikiran itu kadang-kadang seperti apa ya, iya, sulit sekali dipisahkan. Maksud saya gini, mana yang duluan itu sulit. Ya. Tapi kalau menurut saya, perasaan senang dulu, perasaan happy dulu, perasaan ikhlas dulu, akan muncul pikiran jernih. Nah, pikiran jernih ini akan menghasilkan sebuah kata-kata, kalimat yang bagus, dan perbuatan yang bagus. Nah, sebetulnya ini teori ini, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan, ya, ini masuk kalau hemat saya kategori material science. Tapi kalau kita masukkan ke dalam spiritual science, sebetulnya sebelum pikiran itu ada satu lagi, yaitu spiritual. Jadi urutannya adalah spiritual, perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Akan beda hasilnya ketika kita menempatkan spiritualnya sebagai ilham tadi. Ketika kita menerima ilham, ya, kita menulis sesuatu yang benar dan baik, kemudian kita akan merasukan perasaan kita, maka akan memimpin pikiran kita. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh ilham, oleh keikhlasan, oleh hal-hal spiritual, ketuhanan, itu adalah pikiran yang paling benar kalau menurut saya. Tapi kalau paradigmanya adalah seperti ini, misalnya pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, ini adalah Newtonian atau yang disebut dengan material science, akan hasilnya beda. Kalau yang ini, pikiran, perasaan, perkataan, misalnya gini, saya punya pikiran ingin membuat aplikasi di laptop, di komputer. Dengan perasaan saya senang, kemudian membuatnya aplikasi tersebut. Nah, ujungnya pada perbuatan berhasil bahwa aplikasi tersebut hanya untuk kepentingan saya. Tapi kalau ini apa yang saya inginkan kemudian sebelumnya saya berangkat dari spiritual, ya, sebagai ibadah, hasilnya tidak sekedar itu. Aplikasi yang saya buat misalnya adalah aplikasi untuk bermakna dalam kehidupan. Jadi kalau berangkat dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, itu hanya menghasilkan untuk dirinya sendiri, ya, ya, artinya belum ada unsur ilahiyahnya, belum ada unsur ibadahnya. Tetapi kalau kita menempatkannya spiritual paling awal, ilham tadi kalau istilahnya insya Allah langkah kita akan lebih bermakna. Tidak saja apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan menghasilkan uang, tetapi apabila basisnya adalah pikiran spiritual, itu akan bermakna dalam kehidupan kehidupan orang banyak. Tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh besar selalu berangkat dari spiritualnya, tidak berangkat dari pikiran dan perasaannya, tapi berangkat dari spiritualnya, kebermaknaan hidup, menolong orang, dan kebermanfaatnya banyak sekali untuk banyak orang, itu spiritual, itu jauh akan menghasilkan peradaban lebih mulia dan lebih besar ketimbang kita berangkat hanya sebatas pada pikiran, perasaan, dan perkataan. Itu catatan saya, tapi ini baru dalam pemikiran saya sih.
Bisa saja hal itu misal mungkin keliru pemikiran saya. Gitu. Begitu Pak Agrianto, tapi senang sekali saya bisa ketemu dan menarik sekali materi. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Tambahannya memang spiritual science dan material science ini menentukan outcome. Ya. Baik, ini saya stop dulu. Mungkin ada yang lain, Mas Ade dari chatnya. Ada lagi teman-teman. Menarik sekali ya diskusi siang hari ini. Kita lihat-lihat dulu. Pak Abbas, Bu Afiati apa Pak Afiati ya ini? Bu Afiati itu. Oh, Bu Afiati. Iya. Muridnya ya Pak ya? Iya, mahasiswa S3 itu. Oh ya, Bu Afiati. Coba suarakan apa yang di ini. Terima kasih Mas Ade, Pak Afi. Terima kasih Pak pencerahan. Ya, sama-sama Bu Afiati. Iya, tadi yang saya catat dari Pak Afi, saya ini bahwa tadi Bapak sempat menyinggung bahwa disertasi itu harus ya, Pak. Tadi sempat Bapak sedikit menyampaikan seperti itu. Itu saja sih ya Pak yang mau saya masukkan ke dalam pikiran hari ini Pak. Ya. Ya, tapi dicintai bukan untuk tidak diselesaikan loh Bu Afiati. Dicintai untuk diselesaikan, nah gitu maksudnya. Kalau nggak diselesaikan, gawat itu. Baik Pak. Nggak selesai-selesai nanti jadi masalah baru lagi nanti. Iya Pak. Dicintai dan diselesaikan. Baik Pak. Iya, dicintai dan diselesaikan disertasinya. Selamat Bu Afi, selamat. Terima kasih Mas Ade. Gitu aja dulu. Terima kasih Bu Afiati. Nanti ada rekamannya kan ini ya? Ada. Oke, baik. Siap. Terima kasih Matur Nuwun. Sama-sama. Sami-sami. Bu Ami, ada tambahan Bu Ami? Bu Ami ini dari Jogja juga ini Pak. Enggak dulu deh gitu. Ya. Ada lagi teman-teman? Bu Desi dari Jakarta nih. Termasuk yang rajin juga ya. Bu Desi, Bu Dewi, Bu Dira. Bu siapa lagi? Bu Ismayanti. Atau teman-teman, Mbak Maya dari Sulawesi ini. Mbak Yum, ada tambahan Mbak Yum? Mbak Yum nih di Jogja juga, Pak. Oh iya. Oke. Pada hilang semua ini. Baiklah teman-teman semua, jika tidak ada pertanyaan, Pak Akfi ada tambahan? Closing statement mungkin? Closing statement saya masih yang terakhir. Sorry. Saya share dulu. Nah ini, closing statement saya, semoga cinta dapat dipancarkan lebih kuat dalam diri kita masing-masing di masa-masa seperti sekarang ini. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Facebook saya atau ke media sosial di grup-grup yang mungkin Bapak Ibu bareng dengan saya, silahkan diberikan pertanyaan, boleh-boleh aja. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih kepada Mas Admin, Mas Ade, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akfi. Teman-teman yang belum bergabung di grup saya bikin grup selama sampai tanggal 18 ya.
Judulnya Sadar Tazkiyatun Nafas. Besok hari Minggu ada kuliah dari Mas Jody tentang mengenal psikologi Islam. Mas Jody ini belajar psikologi Islam langsung dengan Dr. Bagus. Beliau di UGM juga, Pak Bagus. Mungkin familiar kali ya. Dan hari Bagus Senin kayaknya kenal saya. Ya. kenal ya? Kenal ya. Ya. Hari Senin nanti ada sharing dari Ustadz Wahyudin Kosal tentang Sound of the Hidden Ayah. Kemudian hari Selasanya Bang Aswar mau sharing tentang peta kesadaran dan tazkiyatun nafas. Ini semua dalam rangkaian mudah-mudahan ya kita semua ini menjelang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 memiliki kesadaran untuk terus bersih-bersih diri, tazkiyatun nafas ya. Dan mari kita hadiahi diri kita ini ya, paling tidak saya sudah kasih link, ada grup WA-nya ya, ada grup WA-nya Bu Dewi. Bagaimana kita, ini perkaranya sepele tapi jadi apa ya, semacam pandemi juga, yaitu tentang gagap hitung. Ya, gitu ya. Gagap hitung itu tentang bagaimana kita punya kecepatan menghitung, hitung dasar ya, bukan yang rumit-rumit, bukan, tapi hitung dasar. Oke, teman-teman yang belum join di grup, bisa join di grup. Nanti bisa japri saya, atau bisa lewat Facebook. Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Nah, di sana nanti ada info-infonya. Oke, saya Ade Mahnun, mewakili admin dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Agfi atas waktunya. Ya, terima Semoga kasih. berkah selalu kegiatan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.